لبيك اللهم لبيك. Ya, baik Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya, para calon duyufur rahman, Umi doakan mudah-mudahan sehat semuanya, siap lahir batinnya ya. Dalam belajar kita harus sungguh-sungguh Bu ya, supaya nanti manasik kita benar sesuai dengan tuntunan syariah. Ya, yang pertama Umi lihat di sini sudah cantik-cantik, rapih ya. Nanti barangkali yang diperhatikan adalah rambut Bu ya. Rambut, biasanya rambut-rambut kecil suka pada ngintip. Ya, mau berangkat dipotongin aja dulu rambutnya yang suka ngintip-ngintip itu. Kita guntingin dulu di rumah ya Bu ya. Prepare, jangan sampai nanti ada yang keluar itu. Kita guntingin dulu sebelum berangkat. Ya Bu ya, yang ada di pinggir-pinggir ini. Nah, kemudian untuk kerudung biasanya ada yang namanya jilbab Malaysia tuh Bu ya, yang ada ininya. Nih, Umi kasih contoh. Nah, ini dagu kita tertutup. Ya, atau boleh juga kita pakai daleman ciput yang ciputnya ada penutup di bagian dagunya, ya. Kalau misalnya yang ada topinya, punten Ibu, seperti Ibu ini, usahakan ini jangan terlalu, ya, agak ketutup ini Ibu ya. Kalau misalnya kalau ada topinya pun boleh, tapi ciputnya agak keluar. Ya, supaya kening kita tidak terlalu kelihatan. Jadi khawatir ada anak-anak rambut yang keluar, ya Bu ya. Itu yang pertama. Untuk tangan baju. Nah, usahakan ketika ihram jangan tangan baju seperti saya, jangan. Ya. Ya, ada karetnya atau ada kancingnya seperti Bunda. Alhamdulillah. Jangan pakai yang kayak saya nih Bu ya. Kalau saat ihram. Karena kalau seperti ini kelihatan Bu. Nah, Ibu ya. Kecuali nanti kita pakai sarung tangan. Bisa sih sarung tangan, cuma kadang-kadang pas itu ada aja. Jadi usahakan jangan seperti ini. Pakai yang ada kancingnya atau karetnya. Untuk sarung tangan saya lihat alhamdulillah udah banyak yang benar. Coba barangkali saya lihat satu-satu. Ya, ya, ya. Nah, Bunda jangan pakai yang ini Bu ya. Karena ini telapak tangannya ketutup. Ya, ini telapak tangannya ketutup. Jadi telapak tangannya yang terbuka. Ya, seperti ini atau ini boleh. Nah, ini telapak tangannya terbuka boleh. Boleh. Emangnya harus tertutup depannya. Jadi punten Bunda jangan beli yang seperti ini. Ya Bu ya. Pertama, ini menutupi telapak tangan. Kalau kita sujud berarti telapak tangan kita tidak menempel di sajadah. Terhalang oleh sarung tangan. Ya Bu ya, coba diperhatikan. Jangan beli sarung tangan yang seperti ini. Karena ketika kita sujud, telapak tangan kita ketutupan, tidak menempel di sajadah. Atau ketika kita mau sujud di Masjidil Haram, telapak tangan kita tidak menyentuh lantai Masjidil Haram karena ketutup alas sarung tangan. Ya, bagaimana belinya sarung tangan? Ya. Ya. Boleh seperti ini.
Ya, jadi ini sarung tangannya, telapak tangannya terbuka, tapi depannya tertutup. Jadi yang seperti ini Bu ya. Ya. Atau kalau misalnya ini kayaknya kurang modis, ya Bu ya. Kayaknya kurang modis nih, gitu. Boleh kita pakai yang seperti nah, seperti ini Bu ya. Nih. Boleh seperti ini. Jadi luarnya tertutup, dalamnya terbuka. Jadi telapak tangan kita terlihat. Beda Bu ya? Beda ya? Jadi intinya ketika ihram kita menutup aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Ya Bu ya, kalau sarung tangan kita menutup telapak tangan berarti itu tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan di manasik ya Bu ya. Jadi makanya di prepare dari sekarang, apalagi hati-hati jangan sampai bawa sarung tangan yang seperti anak-anak sekolah buat paskibra. Ya, ada Bu ya, sarung tangan paskibra. Jangan Bu ya. Saya pernah pengalaman bawa jamaah pakai sarung tangan paskibra. Jadi akhirnya saya gunting dalamnya. Ya, saya gunting dalamnya, tengahnya saya gunting. Ya, jadi jangan dibawa lagi tuh yang pakai sarung tangan paskibra. Itu salah, ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu khawatir belinya salah, boleh nanti dikoordinir siapa nih yang mau beli biar sama seragam. Kan cantik Bu ya. Ya, misalnya mau diseragamin nih bentuk sarung tangannya. Ya, beli deh nih siapa jadi koordinatornya. Nah, nanti kita belajar biar kompak Bu. Bener nggak? Kita punya yang muda nih yang gagah-gagah, bunda-bunda yang biasa tahu belanja di mana, pesen di mana. Boleh nih nanti ada bunda siapa, maaf Umi juga belum kenal satu-satu ya. Mudah-mudahan ada yang bersedia mengkoordinir supaya seragam sarung tangannya ya Bu ya. Misalnya ada rendanya seperti ini, semuanya ada rendanya. Ya, misalnya ada Swarovski-nya, ada bling-blingnya. Kan sekarang model-model Bu ya, ada yang Swarovski-nya bling-blingnya ya. Mau yang kayak gitu sama semuanya. Jangan nanti beda-beda. Oh dia kok sarung tangannya cakep ya, saya kok polos aja ya gitu. Kalau kita sama semua kan enak Bu ya. Mau polos semua ya monggo polos semua, nggak pakai ada bling-blingnya. Mau ada rendanya monggo renda semua. Jadi cantik Ibu semuanya. Ya Bu ya. Ya, setuju Ibu mau kayak gitu? Iya. Ya udah, nanti kalau memang setuju, nanti sarung tangannya disiapkan, nanti didata sama Pak Fadli atau Pak Haris ya. Nanti jadi sama semua yang sarung tangannya. Jadi nggak ada yang beda-beda, ya Bu ya. Kaos kaki sekarang Bu ada kaos kaki yang buat wudhu Ibu ya. Yang bisa ditarik itu. Kalau itu memang dirasa nyaman, boleh dipakai, tapi kalau saya nggak nyaman Bu, nggak nyaman. Jadi kadang-kadang malah kelihatan telapak kaki kita. Iya, nggak usah deh Bu, nggak usah yang seperti itu. Kita beli yang biasa aja, ya Bu ya, yang kaos kaki biasa yang ada jempolnya. Jangan pakai itu, jangan. Itu nggak enak Bu. Jadi ketika kita jalan, jadi suka kelihatan. Nanti kita malah batal ihramnya. Kalau kaos kakinya ada bukaannya di bawah, kita jalan tiba-tiba itunya terbuka jadi batal nanti ihramnya. Jadi beli kaos kakinya jangan yang seperti itu. Beli kaos kaki biasa aja yang tertutup Bu ya, yang tertutup itu. Kemudian untuk sepatu Bu, ini kadang-kadang salah kaprah. Beli sepatu yang khusus umroh tuh, yang warna putih ya, yang makainya susah banget itu. Ya Bu ya, jadi beli sepatu atau sendal yang nyaman untuk kita. Jangan beli, saya pengen yang kayaknya keren nih, yang ada kerincing-kerincingnya. Ya Bu, kemarin Bu pas umroh ya Bu ya, alhamdulillah saya baru pun umroh, jamaah saya lupa pesen Bu. Nah itu pakai sepatu ada kincring-kincringnya.
ketika di imigrasi Jeddah kena sensor, tit, disuruh buka sepatunya, sampai dalam-dalamnya tuh Bu, disuruh buka, takut ada apanya kali ya di dalam sepatu ya. Daleman sepatu tuh dibuka, dilihat, disensor, nggak ada apa-apanya. Iyalah Pak, jamaah umroh masa mau bawa apaan di sepatu? Tapi namanya petugas kan sesuai dengan SOP mereka ya, ketika bunyi diperiksain semuanya. Jadi makanya nanti ibu-ibu beli sendal atau sepatu jangan yang ada kincring-kincring, nanti bisa bunyi ya Bu ya. Kadang memang begitu, pengen tampil cantik ya, tapi jangan Bu ya, beli yang biasa saja, yang aman buat, yang nyaman buat kaki kita. Jangan yang berat, jangan yang tinggi. Ya, yang tinggi juga kalau enteng nggak apa-apa, yang penting nyaman dah Bu, senyamannya Ibu. Mau itu sendal karet, kalau itu nyaman silahkan dipakai. Ya, jangan bilang ini mah malu, masa sendal karet saya mau haji. Nah, jangan begitu Bu, yang penting nyaman di kaki kita dan aman, nggak kena sensor kerincing-kerincing ya Bu ya. Atau juga kemarin ada jamaah di tasnya bawa kipas angin elektrik. Jangan Ibu, kipas angin elektrik itu kita sangkil, di imigrasi bunyi, kerincing bunyi, tet, semuanya dituang, dituang. Nggak boleh itu Bu, kipas angin itu sensor dituang, akhirnya lama di imigrasi. Ketika mau boarding pass telat, saya sampai lari-larian nyari jamaah saya. Ya Allah, ternyata masih ada di imigrasi, itu ketinggalan karena barang-barangnya kena sensor. Kalau ibu mau bawa kipas elektrik, taruh di koper aja Bu, jangan disangkil. Taruh di koper gede, bungkus pakai baju, tutupin rapet biar nggak kelihatan, boleh. Karena memang nanti kalau pas Arafah kan butuh tuh kipas angin ya, tapi jangan ditaruh di sangkil. Taruh di koper yang besar, bungkus pakai baju, tutup lagi pakai plastik. Pokoknya bagaimana caranya biar nggak kelihatan, ya Bu ya. Ketika disensor nggak kena. Jadi silahkan bawa kipas angin elektrik, tapi jangan disangkil, Bu ya. Koper gede, tutup itu, bungkus yang rapih, jangan dieblag aja, dibungkus ya Bu ya. Ya, dibungkus pakai kerudung atau pakai baju, ya, kemudian diplastikin lagi, dirapetin biar gak kelihatan, atau ditutup pakai makanan, ya, seperti itu. Diakalin dah Bu, diakalin, ya, supaya kita aman. Karena kalau prosesnya itu aman, insya Allah cepet semuanya, nggak ada yang telat jamaah. Kita bisa bareng-bareng semua. Kita kan khawatir kalau ada yang ketinggalan. Oh, Ibu Sari mana ya, gitu misalnya. Nah, nyari-nyari gitu ya. Jadi biar sama semua. Baik ibu-ibu, alhamdulillah ya sudah semuanya. Oh iya, satu lagi. Sekarang kan bahan baju ya banyak yang menerawang Bu ya. Ya, baju putih menerawang. Memang pakai celana panjang dalamannya, cuma celananya ketat. Akhirnya nerawang. Jangan Bu ya. Kalau kita beli baju putih, beli yang tidak menerawang. Saya nggak ngerti tuh bahannya apa, yang tidak menerawang. Kalaupun bajunya tipis, kita double baju. Misalnya pakai daster dalamnya. Ya Bu ya, kita boleh pakai daster dalamnya, baru kemudian luarnya baju putih. Ya Bu ya, jangan cuma baju putih aja, khawatir nerawang. Atau kita pakai celananya celana training. Celana training kan lebar ya, terus tebel. Jangan pakai celana legging dalamannya. Aduh Bu, kemarin saya ngeliat jamaah gitu, baju putihnya tipis, pakai celana hitam legging. Jadi dari jauh kelihatannya kayak nggak pakai apa-apa. Aduh Bu, jangan Bu, please jangan. Ya Bu ya. Jadi beli baju putih boleh beli kayak gimana aja. Kalau kita tahu baju putih kita tipis, daleman pakai daster. Daster kan adem Bu ya. Daster yang udah bolong-bolong nggak apa-apa Bu, adem. Pakai tuh dalemannya daster. Ya, baru kita pakai baju putih supaya nggak nerawang. Bu, ya, barangkali ini yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan nanti ihramnya semuanya sesuai dengan apa yang menjadi tata cara kita bagaimana berpakaian ihram yang benar ya Bu ya. Kemudian
Doa-doanya Bu dihafalkan ya. Kalau nggak Bapak nggak bisa yang panjang, yang pendek aja, yang sesuai dengan hajat kita. Karena yang namanya ihram sebetulnya niat kita, doa kita apa aja baca. Kalau Pak Kiai membimbing kedengeran diikutin, makanya nggak boleh terpisah. Jadi harus berombongan supaya ketika Pak Kiai baca doa semuanya dengerin. Setelah Pak Kiai baca masing-masing, doa sendiri-sendiri. Ya Bu ya. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang difahami, nanti bisa tanya lagi ke Umi ya. Atau nanti Umi bisa masuk ke grup jamaah haji biar bisa saling sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.